Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurlansa Putri dengan NIM 23650005. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai materi dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi, dan materi ini merupakan materi ke-7 penjelasan ke-7 dari mata kuliah yang akan dijelaskan. Kita langsung saja. Pada materi ke-7 ini yang kita bahas adalah Project Cost Management. Dalam Project Cost Management ini kita akan diajarkan mengenai pengaturan biaya terhadap proyek, manajemen biaya terhadap proyek yang diembangi. Tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami pentingnya manajemen biaya proyek, prinsip-prinsip manajemen biaya proyek, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya, mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran, memahami manfaat dari manajemen Ethernet, VW, dan manajemen portofolio proyek, menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek PI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran, di mana dilihat dari studi cost, menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% ini pada tahun 94 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Dalam biaya dan manajemen biaya proyek, dijelaskan bahwa biaya ini adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biasanya diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lainnya. Di manajemen biaya proyek, mencangkup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Atau jika disimpulkan, dia mencangkup 3 poin penting. Yang pertama, estimasi biaya dimaksudkan untuk memperkirakan jumlah biaya untuk aktivitas proyek. Kedua, ada penganggaran biaya, mengalokasikan estimasi biaya berdasarkan waktu ataupun tahapan proyek. Dan yang ketiga adalah pengendalian biaya untuk memastikan bahwa biaya aktual tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Ini adalah proses manajemen biaya proyek. Dia ada planning cost management untuk menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimasi cost, determining the budget, controlling cost. Semua dari keempat proses manajemen biaya proyek ini dia berhubungan dengan biaya dan manajemen biaya proyek tadi. Setiap proses sangat penting terhadap manajemen biaya proyek. Contoh manajemen project cost management. Ini adalah contoh project cost management. Yang pertama ada cost estimation, cost budget, cost control. Berikutnya ada prinsip dasar manajemen biaya. Di prinsip dasar manajemen biaya ini akan kita ketahui adalah
mengenai profil atau keuntungan, margin, siklus hidup pembiayaan, cash flow analysis, di mana di setiap manfaatnya di bagian keuntungan dia dapat untuk mengurangi pengeluaran dan pemanfaatan biayanya merupakan untuk mempermudah organisasi dalam pembiayaan dalam bentuk rupiah. Margin profil dia berfungsi untuk rasio pendapatan terhadap profil, dengan biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya yang dimanfaatkan sebagai diukur dan dalam istilah moneter. Siklus hidup pembiayaan dia berupa total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan. Sedangkan cash flow analysis dia untuk menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Dalam bentuk pembiayaan, biaya yang digunakan adalah biaya langsung, di mana ia berupa biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses penghasilan produk atau layanan proyek. Biaya langsung juga merupakan biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan proyek atau layanan proyek, tetapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Berikutnya estimasi biaya. Estimasi biaya mencakup tenaga kerja, material, peralatan, dan biaya tidak langsung. Selain itu, dia juga menggunakan alat bantu seperti WBS untuk memastikan estimasi yang akurat. Nah, di estimasi biaya ini, dia lebih ke akuratan untuk dasar membuat anggaran proyek yang realistis dan teratur. Untuk bagian rencana manajemen biaya pada estimasi biaya adalah pertama, rencana manajemen biaya merupakan dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Berikutnya, presentasi yang lebih besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Berikutnya merupakan alat bantu dan teknik estimasi biaya, di mana dia pertama ada perkiraan analog atau atas ke bawah, berupa menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagaimana dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Yang kedua ada perkiraan bawah ke atas. Yang dimaksudkan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan jumlahnya untuk mendapatkan biaya total proyek. Ketiga ada permodalan parametrik. Dimaksudkan untuk karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Yang keempat ada alat bantu komputerisasi, di mana dia berupa alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Pembahasan berikutnya masuk pada penganggaran biaya. Penganggaran biaya ini dia melibatkan alokasi biaya untuk setiap butir pekerjaan dalam WBS dengan tujuannya untuk menghasilkan cost baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja biaya selama proyek berlangsung. Dalam penganggaran biaya ini dia lebih ke membantu manajer proyek untuk memonitoring kerja biaya dan mengambil tindakan kreatif jika terjadi penyimpangan. Ini adalah contoh cost baseline. Lanjut pada pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini dia dimaksudkan pada EFM.
yaitu berupa alat untuk mengukur kinerja proyek berdasarkan biaya, waktu, dan lingkup kerja. Selain itu, kegunaan baseline dia berfungsi untuk membandingkan antara rencana dan aktual. Nah, dari penggunaan EFM, dia ini untuk memberikan informasi kuantitatif tentang apakah proyek berjalan sesuai anggaran dan jadwal yang direncanakan. Nah, untuk penjelasan dari EFM dapat dilihat sini. EFN atau Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam mengendalikan biaya. Nah, lanjut Earned Value Management atau FM. Di sini tadi dijelaskan, FM merupakan alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup waktu dan data biaya, seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, kegunaan FM dia untuk bentuk awal dari pendahuluan baseline atau original plan plus override change. Nah, dengan dari baseline ini dapat dievaluasikan apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Nah, secara periodik informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EFM dapat optimal. Untuk istilah-istilah EFM dia di bawah sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah PV atau Plan Value. Dia berupa rencana prosedural estimasi biaya yang telah disetujui untuk dikeluarkan pada sebuah aktivitas selama periode tertentu. Atau dengan kata lain, dia itu berupa anggaran yang direncanakan hingga periode tertentu. Berikutnya ada Actual Cost atau ACM. Ini merupakan biaya total langsung maupun tidak langsung yang digunakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan sesuai aktivitasnya selama periode tertentu. Atau lebih ringkasnya dia itu berupa biaya aktual yang dapat dikeluarkan. Selanjutnya ada Earned Value atau EF. Dia merupakan estimasi nilai atau value pekerjaan fisik yang sederhananya telah selesai berdasarkan Rate of Performance atau RP, yaitu perbandingan pekerjaan yang selesai terhadap pekerjaan yang rencananya diselesaikan dalam waktu tertentu. Atau ringkasnya dia itu berupa nilai pekerjaan yang selesai berdasarkan rencana. Berikutnya ada CV atau cost variance. Itu berupa penunjukan apakah kinerja biaya sudah melebihi atau masih kurang dari biaya yang sudah direncanakan. Berikutnya ada SV atau Schedule Variance, merupakan variabel yang menunjukkan apakah jadwal yang lebih lama atau lebih lambat dari yang direncanakan. Nah, dari CV dan CF ini, dia itu sama-sama untuk mengukur perbedaan kinerja aktual terhadap rencana. Selanjutnya ada Cost Performance Index atau CPI, adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya pada saat proyek selesai berdasarkan kinerja proyek sampai waktu tertentu. Atau ringkasnya dia sama saja seperti SPI atau Scheduled Performance Index, di mana variabel yang dapat digunakan untuk mengestimasi waktu selesai proyek berdasarkan kinerja proyek sampai batas tertentu. Dari CPI dan SPI ini dia sama-sama untuk indikator efisiensi biaya dan jadwal. Ini adalah rumus-rumus Earned Value. Dan ini adalah contoh soal. Dan ini adalah bentuk penyelesaiannya.